Bulan penuh berkah selama Ramadan menjadi momen paling penting bagi pengasuh Ponpes Jabal Quran, Ustadz Muafiq LC Chief. Jam tidur siang para santri yang mayoritas berusia di bawah 12 tahun, dirubah di pagi hari. Sebelum makan sahur, para santri wajib melaksanakan sholat tahajud, membaca Al-Quran, hingga membaca nadzoman dari berbagai kitab. Suara merdu jangkrik mewarnai keheningan di sepertiga malam, Rabu, 6 April 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kabut tipis menggelayut rendah, menambah suasana di Ponpes yang berlokasi di kawasan wisata Bukit Jadi, Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan semakin dingin. Tidak berselang lama, bunyi ketukan pintu terdengar lirih di kamar para santri laki-laki. Ustadz Muafiq mulai membangunkan mereka untuk ragam kegiatan sebelum makan sahur hingga sebelum dan sesudah sholat subuh berjamaah. Beberapa santriwati tampak sibuk memasak di dalam dapur untuk kebutuhan makan sahur para santri lainnya. Bertindak sebagai koki dijadwal secara bergiliran, termasuk mempersiapkan peralatan makan hingga mencuci piring. Para santri wajib sholat tahajud, mengaji Al-Quran, dan membaca secara bergiliran nadzoman dari berbagai kitab sebelum berjamaah sholat subuh. Usai itu, anak-anak menghafal Al-Quran hingga pukul 6.30 WIB dan dilanjutkan tidur, ungkap Ustadz berusia 34 tahun itu kepada tribunmadura.com. Bacaan nadzoman dari berbagai kitab yang dilantunkan setiap sebelum sholat berjamaah meliputi kitab Aqidatul Awam, Horidatul Bahiyah, Jauharatut Tauhid, Tanwirul Hijah, Tanbihul Muta'alim, Alfiyah Ibnu Malik, Imrihti, Tuhfatul Atfal, Jazariyah, hingga kitab Amsilah Tashrifiyah. Selama Ramadan, jam tidur kami ubah di pagi hari selepas pukul 6.30 WIB, setelah kegiatan menghafal Al-Quran. Ketika pukul 9 WIB, anak-anak sudah bangun karena mulai pukul 10 WIB masuk kelas untuk belajar bahasa Arab, jelas sarjana Fakultas Ushuluddin jurusan Hadits, Universitas Al-Azhar, Mesir. Sebagai pesantren modern, Ustadz Muafiq memberikan rutinitas selingan kepada para santri berupa olahraga sepatu roda dan panahan di waktu sore atau selepas waktu sholat asyar. Venue sepatu roda memanfaatkan lintasan berkeramik di pinggir kolam renang Goa Pote di Komplek Wisata Bukit Jadi. Sedangkan kegiatan olahraga panahan memanfaatkan halaman Ponpes. Beberapa santriwati yang kebagian piket memasak, mempersiapkan menu untuk berbuka puasa. Kegiatan tadarus dengan sistem talqin atau mendiktekan berlangsung hingga pukul 22.30 WIB, tutur Magister International Center for Education in Islamic Finance, INCEIF Malaysia. Ponpes Jabal Quran Desa Parseh dimulai sekitar 2 tahun yang lalu. Hingga saat ini, total jumlah santri dan santriwati sebanyak 30 orang. Mereka berasal dari warga sekitar, Kabupaten Pamekasan, Surabaya, Kalimantan, hingga Cirebon, Jawa Barat. Di luar bulan Ramadan, jam tidur para santri biasanya terjadwal pada siang hari. Mereka rata-rata berusia 7 hingga 12 tahun. Ia menambahkan, keputusan memberi nama Jabal, Gunung Quran karena ingin menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Artinya, menanamkan ajaran Tauhid dan Al-Quran sejak dini dalam diri anak-anak adalah ajaran yang utama dan pertama. Saya memang suka mengajar terutama anak kecil karena lebih mudah untuk membentuk karakter, akhlak, dan menanamkan suka dan cinta terhadap Al-Quran. Tetapi kami juga membuka untuk santri lulusan SD, SMP, dan lulusan SMP seperti santriwati dari Cirebon adalah lulusan SMP, pungkas alumnus Ponpes Al-Amin, Kabupaten Sumeneb itu. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.